Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our ngaji chapter 3 bab 3 page 77 about the sabar. Allah Subhanahu wa taala said in his holy book, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ali Imran ayat 200. Oh believers, oh you believers, be patient and strengthen your patience. Ali Imran ayat 200. Ini dalil tentang sabar. Jadi kalau ngaji kitab Riyadhus Shalihin, the first dalil is taken from Al-Quran, second one is from Hadis. That's the arrangement like that. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. The second, Allah Subhanahu wa taala said, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. And for verily you will be tested, you will be examined with a little fear, anger, and also less of welfare, soul, and also the fruits, and give a good news to whom who are patient. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, as-samarat. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang yang bersabar itu ganjarannya akeh. Orang yang sabar itu hakikatnya dia menerima qadha dan qadar, menerima keputusan dan juga takaran dari Allah. Qadha itu adalah keputusan, qadar itu kalau bahasa Indonesianya kita sering mendengar kadar. Kadar itu ya batasan atau takaran, ya. Kadarnya sekian ya, berarti takarannya sekian. Apa saja ya yang ditakar itu banyak, rezeki, ya, kesehatan, itu semuanya sudah ada bagiannya masing-masing, dan itu semuanya, all of that already written in the Lauhil Mahfud even before we are born in this world. It's already written. Jodoh, ajal, takdir, semua kita takdir ya. Takaran-takaran itu termasuk rezeki. Rezekinya orang ini selama di dunia berapa banyak, berapa, atau mungkin cukup atau sedikit, itu semuanya sudah ada. Nah, sabar itu dalam segala hal. Patience is in everything, not only when we are in the sorrow, in the unhappy thing, but also when we are happy, when we are get what we want, and also when the time we are limited, ya. Jadi sabar itu bukan hanya ketika tidak mampu atau ketika terbatas, tapi juga ketika mampu. Contoh sabar ada orang yang dibully atau dipojokkan, disudutkan, difitnah, dia sabar. Nah itu pasti itu sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Yang kedua, sabar ketika berkuasa. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, peristiwa yang pernah beliau alami adalah ketika menang dalam peperangan, terus ada orang kafir. Dalam kondisi orang kafir ini sudah kalah, Sayyidina Ali menghunuskan senjatanya begini, pedangnya, kemudian diludahi, terus ditantang sama si kafir tadi, bunuhlah saya wahai Ali. Diludahi Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali malah tidak mau melakukan. Kenapa? Sayyidina Ali tahu, kalau saya diludahi, kemudian saya marah, kemudian saya membunuhnya, berarti saya membunuh karena emosi. Nah, itu pinternya Sayyidina Ali, tidak terpancing.
Berarti kan sabar, sabar ketika berkuasa, sabar ketika menang. Orang Jawa mengatakan sabar, sabar orang ngasorake. Kita digdoyo tapi orang ngake. Dia itu berkuasa tapi tidak mau merendahkan orang lain. Ini juga bagian dari sabar. Sebenarnya kita mampu, tapi menghindari itu. Jadi dalam banyak hal kita memang harus bersabar. Di jalanan ya sabar ya. Pakai kendaraan ya harus sabar, harus wae lampu merah, wae diserobot ya. Dalam segala hal. Sabar menjalani tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru. Ya. Kemudian banyak sekali ayat-ayat tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, nah ini wis sabar terus dia mau memaafkan, wah ini berat ini. Kayak Gus Dur itu kan betapa banyak orang yang ingin menjegal Gus Dur dan mengambil kekuasaan dari Gus Dur kan. Ya Gus Dur yang memaafkan, tapi tidak melupakan katanya. Memaafkan iya, tapi melupakan tidak katanya. Sesungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi sangat dianjurkan untuk satu memiliki sifat sabar, yang kedua sifat memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin," dan sebagainya. Dan tentunya ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamaannya sangat banyak lagi dikenal. Umat Islam itu, kita sekarang bulan Rajab ya. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadan. Sekarang sudah pertengahan ya. Sekarang tanggal berapa ini? 15. Kok dilalah sama. Jadi Rajabnya juga tanggal 15. Gampang ya. Jadi bareng. Nanti setelah Rajab Syaban. Rajab ini bulan yang mulia. Ada 4 bulan di dalam agama Islam yang dimuliakan oleh Allah. Innal iddata indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan. 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Nah, ini 3 berurutan. These 3 months in the sequence, ya, in the arrangement. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan yang satu ini terpisah, yakni bulan Rajab. Rajab disebut Syahrullah, bulannya Allah, karena di bulan ini Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. 10 Rajab. Kemudian di bulan ini juga ada peristiwa Isra dan Mi'raj, bulan Rajab, yang mana Kanjeng Nabi mendapat perintah untuk sholat. Ya, the most important worship, kind of worship to Allah is sholat. And the first thing every human will be asked, ya, in the akhirat is about the quality of sholat. Pertama yang dihisab, ditanya adalah tentang sholat, bukan zakatnya, bukan puasanya. Kemudian setelah itu Rajab, Syaban. Syaban ini bulannya Nabi Muhammad, Syahru Rasulillah. Kemudian Ramadan ini bulannya umat Islam, bulannya Allah, bulannya Nabi Muhammad, bulannya umat Islam. Bulan Ramadan itu bulannya umat Islam, karena pahala itu diobral. Umat Islam itu dikon ibadah sing akeh karena pahalanya tak terbatas. Makanya bulannya umatnya Nabi Muhammad, bulannya umat Islam. Nah, di bulan Ramadan itu ya kita disuruh puasa itu kan dalam rangka bersabar. Makanya puasa itu disebut al-imsak, menahan. Menahan itu ya butuh kesabaran. Sabar ngenteni buka poso ya. Biasanya kalau puasa itu yang paling laris itu kan
orang dengerin apa? Radio kan? Radio itu karena presisi dia itu. Wayahe adzan itu ya radio, TV bisa jadi tidak sepresisi yang di radio ya. Atau sekarang ada aplikasi di HP itu ya, NU Online itu harus kalian install itu, NU Online itu komplit di situ. Ada tasbih digital, ada macam-macam maulid, ada doa-doa sehari-hari, ada sejarah NU, ada timbangan zakat, kalkulator zakat ada, jadwal waktu sholat juga ada, mau di alarm dan sebagainya, adzannya tinggal milih siapa muadzinnya, apalagi artikel-artikel, there are so many, itu bagus itu. Anda mau zakat, mau infak, sedekah, di situ bisa, ya, NU Online. Nah itu seperti itu. Artinya umat Islam ini memang dunia ini adalah daru balain, dunia ini adalah kampung cobaan, diminta untuk bersabar. Barulah nanti ketika di akhirat umat Islam itu mendapatkan kemenangan yang hakiki itu ketika di surga. Oke, hadis nomor 1. Wa Nabi Malik al-Haris bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Keeping the clean lines is a part of iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Membaca alhamdulillah memenuhi mizan. Baca alhamdulillah tok. Alhamdulillah itu kebek mizannya. Timbangan amal Anda itu, kita itu kebek. Wa subhanallah walhamdulillah tamla ini. Baca subhanallah walhamdulillah, keduanya itu memenuhi juga. Au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, atau memenuhi antara langit dan bumi. Maca subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah. What do you say in English? Sedekah. Boleh charity, apalagi? Giving alms. Apa? Giving alms, ALM. Giving alms, atau pakai S juga boleh, giving alms. Biasanya kalau bahasa Arab yang di Inggris kan, literatur Inggris itu biasanya pakai giving alms. Ya sodako juga boleh, sodako di Inggris kan juga sodako gitu juga boleh, tapi orang Barat sana menerjemahkan giving alms, sodako. Was sodako itu burhan. Nah, sodako itu adalah burhan. Burhanun itu bukti, bukan burung hantu, bukan. Ada orang namanya burhan, burung hantu, bukan. Ya. Maksudnya adalah kenapa sodako itu dinamakan al-burhan, bukti, yaitu menguji keimanan kita, mau tidak mentasarufkan atau mensedekahkan dari apa yang kita miliki, sebagian dari kita. Maka itu dinamakan wong sing ahli sedekah, berarti buktinya kuat, bukti keimanannya itu kuat. Kenapa ya? Karena di dalam Al-Quran juga diterangkan, seandainya if a dead body, orang-orang yang sudah meninggal itu in the grave, he was resurrected, dia dibangkitkan untuk diberikan kesempatan beramal di dunia. Yang pertama dilakukan itu di dalam Al-Quran adalah bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Karena sedekah itu atau amal jariyah itu pahalanya mengalir terus. For example, you give the lamp to the mosque, atau in the di gang yang gelap, lampumu itu nyala terus menerangi di tengah kegelapan malam, itu dapat pahala kamu. Kamu wakaf atau sedekah Al-Quran di masjid-masjid umpama, Quranmu selama dibaca itu kamu juga dapat pahala. Itu kan sedekah, itu ngalir terus itu kalau dipakai kebaikan. Anda mau sedekah nyumbang di AIS buku-buku di rumah Anda yang tidak kepakai, daripada menyerap energi negatif karena banyak koleksi barang-barang di rumah itu kan, kalau menurut teori psikologi itu kan menyerap energi negatif. Artinya atensi kita itu terhadap barang-barang tidak terpakai. Makanya sekarang itu ada gaya hidup namanya minimalis. Saya lupa istilahnya apa itu. Gaya hidup minimalis itu barang-barang yang tidak kepakai itu disortir, dibuang, disedekahkan, disumbangkan. Makanya yang ustadzah-ustadzah ini yang baju-baju gombal-gombalnya itu disedekahkan. Ya, orang Barat itu kan tradisinya mereka kan
Di Australia itu kan ada di depan rumahnya itu mereka selalu naruh elektronik atau barang, dan itu masih layak pakai, itu dileles sama orang Indonesia itu kalau di sana itu. Karena mereka tidak mau barang numpuk gitu loh. Itu atensi kita akan tersedot ke situ gitu loh. Coba Anda kan sumpek gitu kalau banyak barang yang tak terpakai. Nah, masalahnya kita itu kadang ada ketakutan atau ada orang yang dulunya itu tidak mampu terus dia mampu. Berangkat dari pengalaman itu, semua barang itu di-keep gitu loh, meskipun sudah tidak berfungsi. Makanya orang yang bersedekah itu adalah bukti kuatnya iman dia kepada Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan semua itu disumbangkan. Kekayaannya itu, sak kebun-kebunnya didol duit dipakai untuk membiayai perjalanan hijrah, karena itu butuh duit. Dibagikan kepada para sahabat yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang, Sayyidina Utsman bin Affan ya, sedekahnya itu masih mengalir. Di Madinah itu di sebelahnya Masjid Nabawi itu ada hotel wakaf miliknya Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana keuntungannya itu adalah dipakai untuk kemaslahatan kota Madinah, dan itu dijaga betul oleh pemerintah Saudi itu. Berarti kan beliau sudah wafat, tapi tanah wakafnya ini sampai sekarang dipakai untuk hotel, yang mana labanya itu adalah untuk membiayai kota Madinah. Itu dari Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang dan nanti sampai kiamat. Itu bukti loh ya, orang-orang hebat seperti itu. Nah itu wasabru diyan, dan selanjutnya adalah sabar itu cahaya, sama seperti sholat. Orang yang sabar itu pada hakikatnya dia memiliki inner light. Dia memiliki cahaya di dalam pribadinya. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka, Al-Quran itu hujjatun laka, bisa menjadi pembela kita. Au alaika, atau sebaliknya bisa menjadi apa? Yang mendebat kita nanti. Laka itu positif, alaika itu negatif. Makanya doanya orang yang menikah itu apa? Kanjeng Nabi doanya itu singkat, padat, dan bermakna. Kalau orang menikah didoakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Allah semoga memberkahimu dalam hal-hal yang baik, yang positif, laka. Wa baraka alaika, dan juga memberkahi kepadamu terhadap hal yang negatif yang tidak kamu suka. Mungkin nanti di rumah tangga ada konflik, ada intrik. Tapi meskipun itu ada konflik, tetap ada keberkahan kalau dimanage dengan baik. Suami istri apakah selamanya romantis, harmonis? Tidak, kan pasti ada gesekan ya. Ada yang namanya dua isi kepala yang berbeda. Tapi disitulah kemudian mengelola, menurunkan ego, sabar. Nah ini sabar, ini ada keberkahan. Makanya orang yang menikah itu harus cukup ilmu. Makanya pernikahan dini itu bahaya sekali. Anak-anak di desa-desa itu kan banyak yang nikah dini, usia 17, usia 16. Karena apa kok bahaya ya? Karena tidak dicukupi dengan kematangan ego tadi dan juga ilmu pengetahuan. Akhirnya gelut, gak sabar loh, gak sabar. Ini kan membicarakan sabar ini ya. Gak sabar, ngambek ya, namanya juga masih remaja. Akhirnya cerai, sudah punya anak kecil, akhirnya menjadi korban fatherless, motherless. Akhirnya tatanan masyarakat kan bisa menjadi rusak. Makanya agama Islam ini dibangun atas pondasi keilmuan tadi. Dan salah satunya adalah mempelajari tentang makna sabar yang luas itu. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi pembela kita atau nanti yang mengkanter kita. Bagaimana? Nanti Al-Quran akan protes kalau orang itu jelek. Ya Allah, orang ini fasik, dia baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya gitu. Dia ini sholat tapi sholatnya tidak khusyuk, tidak berkualitas, tergesa-gesa. Ya dilempar itu nanti. Amalannya itu dilempar, artinya tidak diterima. Kullun nas yaghdu, semua orang itu berangkat di pagi hari. Maksudnya di pagi hari ini berangkat pagi-pagi untuk mewujudkan kemaslahatannya. Anda semua orang yang bekerja itu kan berangkatnya pagi. Karena ya Kanjeng Nabi juga mendoakan, Allahumma barik li ummati Muhammad fi bukuriha, ya Allah berilah keberkahan kepada umatnya Nabi Muhammad di pagi hari.
Makanya start di pagi hari, start mulai subuh. Sampai ada istilahnya pejuang subuh itu kalau di kota-kota itu ya. Sampai dibuat gerakan jamaah subuh, gerakan jamaah subuh. Itu orang-orang kota kan seperti itu ya. Kalau di desa enggak usah ada gerakan ya sudah gerak sendiri. Orang kota itu kan ribet, apa-apa dibuat gerakan, dibuat gerakan. Tapi itu kan politik, sekarang sudah tidak ada. Gerakan subuh itu kan 2019. Spiritnya spirit politik yang dimasukkan ke masjid. Sekarang apa ada? Udah ada. Wes ya kayak gitu itu. Karena ndak ikhlas, karena ada motif di balik itu. Ada udang di balik rempeyek tadi itu. Orang desa ndak usah disuruh kayak gitu, berangkat ke masjid subuh sudah berangkat. Orang-orang sepuh yang muda-muda, apalagi di pesantren, wes diobrai kabeh. Ndak ada pesantren melakukan gerakan subuh ya, otomatis itu. Ya akhir zaman ya, wala-wali zaman. Kayak rame-ramean ndak apa-apa lah ya. Kata Gus Bah. Fabayun nafsahu au mu'tiqa, orang-orang itu diberkahi aktivitas di pagi hari. Ya, fabayun nafsahu mu'tiquha. Kemudian semua orang menjual dirinya maka dia memerdekakan atau menghancurkannya. Maksudnya adalah nasib kita itu ada di tangan kita sendiri. Apakah kita ini menjadi budak, orang yang belum merdeka, atau orang yang merdeka. Itu hadis yang masyhur ya. Subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa? Mizan. Salat itu cahaya, sodako itu bukti, sabar itu cahaya, Quran itu hujjah, dan seterusnya. Satu lagi. Wa Nabi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Anna nasan, sesungguhnya beberapa orang minal ansori, dari golongan Ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad, maka beliau memberinya. Nabi dimintai beberapa orang dari Ansor minta sesuatu, ya dikasih sama Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu tidak mungkin ada orang datang kepada Nabi terus minta sesuatu terus dia balik dengan tangan hampa, itu Nabi itu tidak mungkin. Pasti akan dicarikan. Kalau Nabi tidak punya, pasti akan tanya kepada Ali. Kalau Ali tidak punya, pasti tanya kepada istrinya Fatimah. Kalau tidak ada, nanti pasti Nabi akan muter-muter dulu gitu loh, dicarikan. Meskipun itu hanya satu potong roti ya, gandum dan sebagainya, atau kurma yang ada. Summa sa'alu fa'atahum, terus mereka meminta lagi, terus beliau tetap memberinya. Hatta nafidha ma indahu, sampai habislah apa yang ada pada beliau. Itu kan ada hadis juga itu, kisah 10 dirham ya, pernah dengar ya, yang dilakukan oleh kita Gutawa itu loh. Jadi Nabi itu punya uang 10 dirham. Nabi itu lama sekali tidak beli baju baru. Kemudian beliau berangkat ke pasar. Di tengah pasar, di tengah-tengah perjalanan ketemu dengan orang miskin. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini berhari-hari tidak makan, ya, perut saya lapar. Akhirnya dikasihlah kemudian 4 dirham sama Rasulullah. Kemudian sisa 6 dirham Nabi beli baju baru. Kemudian setelah balik dari pasar ketemu pengemis. Ya Rasulullah, baju saya ini compang-camping, saya tidak punya baju lagi, bahkan untuk menutupi aurat dan sebagainya. Ya, hanya dikasihlah ini, ya, baju barunya Rasulullah. Rasulullah kembali pulang ke rumah tidak bawa apa-apa, habis sudah. Ini kan terkenal hadisnya, luar biasa. Itu persis kayak Gus Dur. Gus Dur itu kalau kata Bu Sinta ya, kalau pulang ke rumah itu hampir tidak pernah bawa apa-apa karena sudah habis di jalan. Gus Dur itu kan berapa kali sering menjadi pemateri seminar, pembicara, kan pasti turun dari panggung kan dikasih amplop sama panitia. Iku ngono terus didum-dum ning dalan sampai Gus Dur. Iku nek gak wali iku gak iso. Dan ini banyak loh cerita-cerita kayak gitu. Bahkan di hari-hari terakhir Gus Dur, mantan presiden, sudah selesai jadi presiden, itu sering telepon ke anak-anaknya, ada duit berapa, saya tidak pegang duit. Mantan presiden Gus Dur. Kalau beliau mau menggenggam, mau menyimpan di rekeningnya atau di sakunya atau di dompetnya, pasti ada. Tapi kalaupun toh Gus Dur itu ada uang, itu pasti sudah dibagi-bagi. Makanya ada istilah kiai itu kiai kantong bolong. Kiai kantong bolong itu iya, dia menerima amplop dari jamaah orang yang sowan. Tapi ini nanti pasti akan dibagikan lagi. Oh, semua itu kayak Mbah Mun, bahkan Gus Bah. Mbah Mun itu kalau disangoni
disangoni tamu gitu ya, terus ada tamu lain datang, itu nanti amplop ini ya belum dibuka, belum dihitung, dikasihkan setebal apapun ya dikasihkan. Jadi kayak menjadi pipa gitu ya, artinya menjadi saluran. Itu ciri-cirinya wali itu, makanya sodako itu burhanun tadi, itu bukti. Nah Kanjeng Nabi ini diminta lagi hatta nafidha ma'indahu, sampai dia Kanjeng Nabi ini tidak punya apa-apa. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Kemudian beliau bersabda kepada mereka ketika beliau sudah menginfakkan segala sesuatu di tangannya, Nabi mengatakan, apa saja kebaikan yang ada padaku, maka aku tidak akan menimbunnya jauh dari kalian. Artinya saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya kebaikan. Dan kebaikan ini tidak akan saya simpan, akan saya berikan. Sedekah meskipun itu nasihat, itu juga sedekah. Ya, saya tidak punya apa-apa ya, Gus, duit saya habis gitu umpama ya. Ya sudah, sedekah dengan senyuman. Kan katanya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya udah, senyum-senyum aja, tidak punya duit, senyum-senyum gitu ya. Ini sedekah yang non materi ya. Nah begitu. Barang siapa yang bersikap iffah itu apa? Iffah itu tidak meminta-minta, orang jaluan, maka Allah akan menjadikannya orang yang bersih. Sebisa mungkin kita ini tidak dikit-dikit minta, baik minta uang, materi, ataupun minta yang lain. Karena orang yang apa istilahnya, orang yang tidak baik itu adalah orang yang banyak hajatnya kepada orang lain. Maka Allah menjadikannya orang yang bersih. Barang siapa yang merasa cukup lah ya, maka Allah akan menjadikannya kaya. Nah ini kuncinya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah menjadikannya orang yang penyabar. Jadi harus ada usaha dulu dong ya. Tidak ada orang yang diberi karunia yang paling baik dan paling luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Muslim. Wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Nah, artinya apa? Artinya pemberian terbaik dari Allah, karunia terbaik bagi kita ini adalah rasa sabar. Titik, wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa mu'afatihim